pimpinan Pondok Pesantren Arido, Bapak Eksekutif Guru yang saya hormati juga. Apa ya Bang jabatan Bang? Abang jabatan apa? Tukang makan. Ya, tukang makan Pondok Arido Sentul, Ustaz Muhammad Fahmi, LC. Apa Bang gelar Bang? SPTMS. Ya, SPTMS. Atau kepanjangan apa? Ya. Beserta jajaran guru-guru santri Pondok Pesantren Arido Sentul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar malam. Pulangnya beli gergaji. Aneh ulangin lagi, sekali lagi mau salam. Yang jawab salam kita doain tahun depan naik haji. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini padahal belum pada makan siang. Mohon maaf Bang, ini juga aslinya jadwalnya kayak habis asar. Tapi kagak tahu tadi disuruh balik lagi kemari. Jadi habis zuhur ya. Nih usahain, insya Allah ngomong nggak nyampe 1 jam lah. Ya minimal 2 jam. Ada usahain ngomong secepatnya biar pada bisa makan, biar bisa pada istirahat. Apa yang aneh omongin semoga bisa sampai kepada kuping semuanya, masuk ke dalam hati, bisa diamalkan untuk kesehariannya. Ini jujur banget nih, ngomong depan santri itu grogi ya. Walaupun aneh dulunya santri, jadi tahu gimana rasanya ngomong depan santri gitu. Ini kalau yang di depan nih ngeliat kaki kanan geter, ya diliatin udah. Tapi aneh usahain gimana caranya biar aneh bisa berani ngomong depan kalian semua. Kemarin aneh 16 Agustus nyampe di Indonesia setelah alhamdulillah kurang lebih 5 tahun 11 bulan menuntut ilmu di negeri Mesir, di Al-Azhar Kairo. Nyampe jam 2 malam, paginya disuruh ikut upacara 17-an. Ya, ikut upacara 17-an langsung disodorin mic, disuruh ceramah. Apa pelajaran bisa diambil? Beginilah santri, beginilah orang yang menuntut ilmu. Gak kenal waktu, gak kenal tempat. Kapanpun kita harus siap ngomong di depan. Apa yang kita omongin kudu disiapin, gak harus nunggu ada jadwal. Kapanpun ada waktu, ya udah di situ kita berdakwah. Disitulah kita membagikan apa yang telah kita pelajari. Nah sekarang pertanyaannya adalah apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk menuntut ilmu? Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Waqi, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani la taqil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Nah, Imam Syafi'i aja sekelas Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i itu ketika beliau berjalan di pasar, ketika beliau hendak berangkat ke masjid, beliau menutup kuping dan segala pendengarannya. Kenapa? Karena Imam Syafi'i takut apa yang beliau dengar, apa yang beliau dengar dari orang lain itu bisa beliau hafal. Begitu Masya Allahnya kehebatan Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i dikala ia belajar, beliau belajar. Dikala beliau istirahat, beliau belajar juga. Kita mah tidur udah morok 12, wallahu alam. Tapi kalau Imam Syafi'i tidurnya bisa menyelesaikan berbagai permasalahan ilmu fikih. Itu sekelas Imam Syafi'i. Imam Syafi'i aja masih bertanya kepada Imam Waqi, wahai Tuan Guru, aneh nih sekarang lagi merasa susah menghafal. Kira-kira apa nih penyebab yang bikin kita nih aneh susah buat menghafal? Kemudian kata Imam Waqi adalah ilmu itu adalah cahaya.
dan cahaya tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Maka dari itu, sebelum kita hendak menuntut ilmu, marilah kita meninggalkan maksiat. Maksiat itu bukan hanya berzina, bukan hanya minum minuman keras. Kita berbicara kasar kepada kawan sendiri pun disebut maksiat. Ya. Kita ngomong kasar kepada kedua orang tua kita membentak orang tua kita, itu juga termasuk dosa. Ya. Aneh ini ngomong di depan begini bukan berarti aneh udah ninggalin maksiat, kagak. Tapi apa yang aneh sampai di sini, ini juga buat pengingat buat diri aneh sendiri. Kalau misalnya ntar ada yang ngeliat aneh ngomongnya kasar atau aneh ngomongnya kurang sopan, gak apa-apa, ditegur aja. Kita alumni Al-Azhar atau alumni Pondok Arido atau alumni manapun, gak pernah terlepas dari yang namanya maksiat. Ya. Maka itulah gunanya kita membentuk lingkungan. Itulah gunanya kita membentuk kawan-kawan yang soleh dan solehah. Agar apa? Agar selalu ada orang-orang yang mau mengingatkan kita untuk meninggalkan maksiat. Itu pertama, meninggalkan maksiat. Kemudian Imam Syafi'i berkata juga, akhilan tanalal ilma illa bisitatin sa'umbika an tafsiriyah bibayanin. Yang pertama apa? Zakaun, kecerdasan. Aneh yakin semua manusia yang ada di bumi lahir dengan kecerdasannya masing-masing. Cuman masalahnya sekarang pandangan orang terhadap kecerdasan, kepintaran itu berbeda-beda. Yang perlu kita garis bawahi adalah ketika ada teman kita yang mohon maaf mendapatkan nilai yang kurang bagus, mendapatkan mungkin pemahaman yang kurang baik dalam memahami pelajaran, jangan langsung dikatain, oh ini orang kurang pinter nih, jangan temenan deh sama dia. Jangan. Kalau ada teman kita yang kurang pintar dalam satu pelajaran atau tidak memahami dalam beberapa pelajaran, jangan langsung dicap orang bodoh. Atau misalnya ada kawan kita yang tidak naik kelas, jangan langsung dibilang orang bodoh. Karena kenapa? Orang pintar itu, orang yang punya kecerdasan itu berbeda-beda. Gak selamanya orang yang bodoh dalam sekolah, dalam pelajaran, dia juga bodoh di luar sekolah. Bisa jadi dalam belajar matematika atau IPS dia bodoh, tapi mungkin dalam ilmu memasak dia pintar. Dalam misalnya apa? Kalau santri ilmu mencuci, mungkin dalam mencuci dia lebih pintar dari kita. Makanya ketika ada teman kita yang kurang bodoh, jangan ditinggalkan, tapi kita rangkul bareng-bareng. Biar apa? Biar kita nih sama-sama mendapatkan ilmu dari masing-masing. Kita ngajarin dia pelajaran, dia juga ngajarin kita pelajaran. Nah ini yang sempat disampaikan oleh guru saya dalam di pondok pesantren, bahwasannya ilmu itu bukan hanya didapatkan di sekolah, tapi juga di tongkrongan-tongkrongan. Ya, anak muda kan zaman sekarang suka nongkrong, ya ngopi. Kalau di Pondok Arido ada ngopi? Gak ada, ya udah minum air putih aja lah ya, sehat. Ya. Ada ilmu yang tidak bisa kita dapatkan di pelajaran, yaitu ilmu apa? Ilmu kehidupan. Sekarang adik-adik alhamdulillah masih di sekolah, masih di pondok pesantren. Semuanya insya Allah permasalahan kehidupannya sama. Ya, ngadepin pelajaran susah. Tapi nanti ketika adik-adik sekalian keluar dari pondok pesantren, mulai berkecimpung di masyarakat, dari situlah adik-adik bakal mempelajari ilmu kehidupan. Kalau adik-adik kerjanya cuma belajar di sekolah aja, cuma satu tempat belajar itu di sekolah, udah adik-adik sekalian cuma paham dia apa? Di pelajaran matematika, di pelajaran agama, di pelajaran IPS dan segala macam, tapi ada tidak paham caranya untuk bersosial, cara untuk berinteraksi dengan orang lain. Itu yang pertama tentang kecerdasan, zakaun. Yang kedua al-hifzu. Al-hifzu adalah kesungguhan, antusias untuk menuntut ilmu. Nah, kalau kita mau menuntut ilmu, ketika kita udah ditaruh sama orang tua kita di pondok pesantren, maka kita sudah dianjurkan untuk sering mengulang-ulang pelajaran, baik di sekolah maupun di kamar maupun di rumah. Bahkan ketika nanti adik-adik sekalian belajar di rumah, itu juga adik tidak boleh jauh-jauh dari yang namanya buku, ya. Kan dibilang tuh dalam Al-Qur'an khairul jalisin fi zamanin kitab.
Ini teman-teman adik-adik sekalian yang sekarang duduk di samping-samping adik, entar ketika udah dewasa semua udah fokus ke dunianya masing-masing. Tapi ada satu kawan yang gak pernah meninggalkan kita, yaitu apa? Buku. Maka dari sekarang rajin-rajinlah membaca buku, rajin-rajinlah memurojaah apa yang telah kita pelajari di sekolah. Agar apa? Agar nanti yang kita pelajarin di pondok itu gak hilang. Karena sekarang mungkin adik-adik sering setelah sholat berzikir, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, segala macam. Tapi ketika nanti di luar udah keluar dari pondok, udah pulang ke rumahnya masing-masing, apakah adik-adik yakin bakal tetap mengulangi zikir tersebut? Itu zikir kalau misalnya kita nggak ulang-ulang tiap hari, nauzubillah, itu lama-lama bisa kita lupakan. Tapi kalau misalnya adik-adik di rumah, pulang ke masjid, pulang ke rumah, berangkat ke masjid, menjadi imam di masjid-masjid dekat rumah adik-adik, kemudian mengulangi zikir-zikir yang telah dipelajari di pondok, maka alhamdulillah insyaallah itu zikir bakal tetap ada di dalam hafalan-hafalan dan pikiran adik, bahkan akan meresap ke dalam hati kita. Ya, ini udah mulai pada ngantuk, biar kagak pada ngantuk, kita salawatan dikit-dikit ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga adalah ijtihad, yaitu adalah berusaha dengan sungguh-sungguh. Santri kalau misalnya udah bersungguh-sungguh dalam melakukan segala sesuatu, itu masya Allah banget, bisa ngebangun panggung gembira yang semalam tuh, bisa joget-joget di atas panggung. Itu santri kalau udah bersungguh-sungguh. Apalagi kalau kita bersungguh-sungguh dalam belajar. Kalau kita bersungguh-sungguh dalam hal yang bukan belajar aja bisa kebangun panggung segede gitu, bisa menampilkan berbagai penampilan yang beraneka ragam. Apalagi kalau misalnya kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ane doain semoga santri Pondok Arido Sentul bisa menjadi seperti Ustaz Abdul Somad. Amin. Semoga bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Amin. Semoga dimudahkan dalam belajarnya. Amin. Nah kemudian yang selanjutnya adalah wabulgo, yaitu adalah uang. Ya, kita alhamdulillah dengan kita masuk ke pondok pesantren ini, orang tua kita bersusah payah mencari uang agar kita bisa menuntut ilmu. Alhamdulillah, aneh nih selama di Mesir, ya orang Mesir itu kalau misalnya ketemu sama mahasiswa Al-Azhar itu nggak main-main kebaikannya. Karena aneh ini berangkat ke Mesir nggak dapat beasiswa. Tapi ketika kita misalkan hafal Quran, kita mendapatkan nilai yang bagus di kuliah, itu di Mesir banyak banget beasiswa. Makanya adik-adik kalau misalnya berangkat ke luar negeri nggak dapat beasiswa, itu nggak perlu takut. Kenapa? Karena di luar negeri yang namanya penuntut ilmu itu sangat dihormati dan dihargai. Salah satunya adalah dengan memberikan beasiswa kepada para penuntut ilmu. Jadi tugas kita ini sekarang adalah belajar. Kalau kita belajar, insya Allah itu yang namanya uang datang sendiri kepada kita. Kita nggak perlu mikir-mikir gimana besok mau makan apa atau segala macam. Kalau adik-adik menjaga keilmuan adik-adik semua, itu insya Allah yang namanya uang itu datang sendiri. Kalau adik-adik ini dari sekarang hafalin tuh 30 juz, hatamin namu sorobnya bahasa Arabnya, itu insya Allah beasiswa yang bakal datang ke adik-adik semua. Semoga kita sampai akhir belajar nanti urusan duniawi kita selalu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa bulghah, terus apa lagi bang kita nih? Wah ini apa? Mendekati Ustaz. Wa sohbatul ustaz, ya, mendekati guru-guru kita. Nah, coba
kita selama ini belajar mikirnya, aduh kalau dikasih PR, ini guru galak banget, ini guru kolot banget. Jangan begitu ya. Yang membedakan antara santri pondok pesantren dengan siswa-siswa di luar sekolah, di luar pondok adalah adab. Ya, kita di pondok pesantren ini diajarin adab. Gunanya biar apa? Biar kita, karena banyak nih di luar sana orang yang berilmu tapi tidak beradab. Tapi orang yang beradab itu insya Allah mereka berilmu. Ya, jadi sebelum kita mempelajari ilmu, kita tingkatin dulu nih adab kepada guru-guru kita. Alhamdulillah, aneh kalau selama di Mesir diajarin untuk selalu mengirimkan Al-Fatihah selain kepada baginda Rasulullah, kepada orang tua kita, tapi juga kepada guru-guru kita. Karena kenapa? Dalam Islam itu ada yang namanya persanadan. Ya, kita belajar bukan semata-mata belajar dari guru kita doang, tapi juga bersambung sanada kepada baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ketika kita belajar, kita harus tahu nih, Ane belajar dari guru siapa, guru Ane belajar dari siapa, kemudian siapa, hingga akhirnya bersambung kepada baginda Rasulullah SAW. Maka dari itu, kalau misalnya habis selesai sholat, jangan lupa diingetin nama wali kelasnya siapa. Kalau misalnya di Mesir ya, selama ingin mengerjakan soal ujian, itu Anda selalu ingat siapa ya yang ngajar di pelajaran fikih, siapa yang ngajarin Anda di pelajaran nahwu, siapa yang ngajarin Anda di pelajaran sorof. Kemudian ketika Anda hendak mengerjakan pelajaran tersebut, barulah kita kirim Al-Fatihah kepada guru-guru kita. Jadi jangan langsung pas mau ngerjain soal, wah udah ingat nih biar kagak buru-buru lupa, langsung buru-buru kerjain. Jangan gitu. Kita kirimin dulu Al-Fatihah kepada baginda Rasul, orang tua, dan kepada guru-guru kita. Dan yang terakhir adalah watul zaman, waktu yang panjang. Ya, adik-adik ini alhamdulillah sekarang masih di pondok pesantren, waktunya masih panjang, manfaatin. Jangan disia-siakan waktunya untuk main game doang. Alhamdulillah di pondok pesantren kagak dikasih HP, kagak dikasih internet. Udah, itu waktunya dihabisin buat apa ya? Buat belajar, buat baca buku, buat murojaah, buat dipraktekin bahasa Arabnya. Nanti kalian di luar ngomong bahasa Arab, ya orang lain mah kagak ngerti. Kita ngomong bahasa Arab dikira baca doa. Ya. Kalian sekarang belajar di pondok kaifah halukum. Nanti di Mesir bahasanya bukan kaifah halukum lagi. Apa coba? Amil Nah lo, jauh yang kita pelajarin sekarang ini baru bahasa Arab fusha, baru bahasa Arab formal. Nanti ketika kalian di luar negeri, misalnya kalian ke Mekah, ke Madinah, atau misalnya ke Mesir atau ke Turki, amin ya. Itu udah beda lagi bahasanya, enggak? Kita sekarang nanya di pondok mau kemana, ila aina. Lah kalau di Mesir, rohfen. Nah lo, beda kan? Sama halnya dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita nanya apa kabar. Nah kalau bocah sekarang nanya apa kaps, ya beda kan. Begitu juga dengan bahasa Arab. Makanya ketika kalian udah mempelajari bahasa Arab di pondok, udah sering mempraktikannya di kehidupan sehari-hari, jangan merasa puas, jangan merasa udah paling jago bahasa Arab nih. Tapi kalian matengin dulu nih, kalian matengin pelajaran bahasa Arab formalnya. Kemudian nanti ketika udah di luar negeri, baru kalian mempelajari yang bahasa Arab yang sehari-harinya. Kan kalau kita dengarnya apa tadi? Fain itu misalkan fa, ya sama nun. Tapi itu ternyata singkatan fi aina. Itu kurang lebih gambaran kalau misalnya kita belajar di luar negeri ya. Jadi jangan pernah ngerasa puas, jangan pernah ngerasa cukup dalam menuntut ilmu. Ilmu itu luas bagaikan lautan ya. Kalau misalnya kita baru belajar di pondok udah langsung ngerasa paling pinter, kagak bakal cukup. Terus belajar, terus murojaah, terus perdalam ilmu yang kita miliki. Semoga suatu saat adik-adik semua bisa belajar di luar negeri ataupun dimanapun itu. Karena yang namanya kita belajar di luar negeri, tapi kalau misalnya bahasa Arab yang kita kagak pakai dalam sehari-hari, sama aja kayak orang belajar di UIN. Belajar bahasa Arab juga sama. Yang membedain cuma kita di luar negeri, mereka kagak. Makanya kalau misalnya nanti udah belajar di luar negeri, praktekin bahasa Arabnya, gunain apa yang udah dipelajari di pondok, biar kita kelak bisa bermanfaat untuk umat Islam. Amin ya Rabbal.
Ya udah, sekian dari aneh, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.